Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena ketakwaan bukanlah merupakan hal yang sepele, baik dalam pelaksanaannya maupun efeknya. Ketakwaan memiliki konsekuensi yang mendalam, di mana seorang hamba dituntut untuk sepenuhnya dalam memposisikan diri sebagai hamba yang taat kepada Tuhannya. Selain itu, ketakwaan juga memiliki efek besar dalam kehidupan seorang yang benar-benar melaksanakannya dengan sepenuh hati, yakni dengan ketakwaan baik luar maupun dalam, ketakwaan secara teori maupun aplikasi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengenai ketakwaan, sahabat Abu Hurairah pernah bercerita, qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum. Dikatakan kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia itu? Baginda Nabi menjawab, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Maka jelas bagi kita bahwa kemuliaan umat manusia di sisi Allah bukan berdasarkan nasab atau keturunan, jabatan atau harta yang dimiliki. Namun kemuliaan umat manusia di sisi Allah adalah berdasarkan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ia mempunyai komitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apakah masih hanya sebatas seingatnya saja dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, semisal sholat, atau hanya sebatas isqatul wujub, atau yang penting-penting saja dilaksanakan, yang wajib-wajib saja dilaksanakan, atau sudah pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni mampu melaksanakan yang wajib dan mengistiqomahkan yang sunnah. Tidak hanya itu, komitmen juga harus dibuktikan dengan sejauh mana kita mampu meninggalkan larangan Allah. Apakah masih dalam tataran sembunyi-sembunyi? Artinya jika ada yang mengawasi, kita tinggalkan yang jelek-jelek, namun ketika sendirian seolah kita bebas berbuat apa saja. Atau mungkin kita berada dalam tingkatan di mana kita mampu bersikap bahwa dimanapun dan kapanpun yang dilarang Allah tetap tidak boleh dilakukan. Tingkatan-tingkatan komitmen terhadap ketakwaan itulah yang kemudian mempengaruhi derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam agama Islam, ketakwaan adalah prioritas. Saking pentingnya mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah, bahkan untuk komitmen sekelas sumpah yang mengharuskan seseorang untuk melakukannya ketika sudah terlanjur bersumpah. Namun jika ternyata dalam pelaksanaan sumpah itu justru malah menyingkirkan ketakwaan kita kepada Allah, menyingkirkan ketakwaannya kepada Allah, Nabi memerintahkan untuk melanggar sumpah tersebut dengan konsekuensi melaksanakan kafaratul yamin. Perintah Nabi tersebut dapat kita lihat dalam hadis Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Barang siapa bersumpah terhadap satu sumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih bertakwa, lebih mendekatkannya kepada ketakwaan kepada Allah dibandingkan dengan pelaksanaan sumpahnya, maka ia dianjurkan lebih baik untuk mendatangi ketakwaan itu. Sebagai contoh, semisal seorang yang terlanjur bersumpah untuk tidak berbicara dengan saudaranya atau dengan tetangganya, maka berdasarkan hadis itu seharusnya sumpah tersebut harus dilanggar.
Karena dalam pelaksanaan sumpah tersebut terdapat unsur pemutusan hubungan silaturahim yang justru sangat diperintahkan oleh Allah untuk diperhatikan. Dan sebagai konsekuensi dari pelanggaran sumpah itu, si pelaku harus melaksanakan kafaratul yamin, yakni dengan memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak. Dan jika hal itu semua tidak mampu, maka kafaratul yamin berikutnya adalah melaksanakan 3 hari puasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika komitmen sebagai manusia berupa sumpah harus dikorbankan demi sebuah ketakwaan, maka apakah benar jika hanya karena kesibukan kita saja justru malah ketakwaan yang kita korbankan? Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita sadari dengan sebenar-benarnya bahwa ketakwaan merupakan hal yang paling penting, hal yang menjadi prioritas yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertahankan dan kita jaga dalam hidup kita. Tentunya kita berharap di akhir hidup kita nanti, pada nafas kita yang terakhir kita hirup, bahwa kita masih tetap bisa mempertahankan ketakwaan dalam diri kita, sehingga kita tercatat sebagai manusia yang meninggal dalam keadaan beriman. Di akhir khutbah ini, khatib hendak menginformasikan bahwa penjagaan terhadap ketakwaan dalam diri kita tidak cukup hanya dengan usaha saja. Penjagaan terhadap ketakwaan dalam rangka menyadari kelemahan kita sebagai makhluk ialah juga dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa diperbarui, untuk senantiasa diperbarui dan ditambah kualitas ketakwaan kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang oleh muallif kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi sangat dianjurkan untuk dibaca ketika tahiyat akhir dalam sholat dan juga ketika melaksanakan ibadah sa'i. Semoga Allah senantiasa menjaga ketakwaan kita sampai kapanpun, sehingga saat kita kembali menghadap kepadanya kita digolongkan dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Faqur rabbi fir warham anta khairur rahimin.